Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Hari ini Kau ajak untuk merenungkan tentang kesederhanaan hidup, tentang kekecilan, tentang suatu benih yang Kau taburkan dalam diri kami. Dan kecil itu ternyata akan berbuah besar, akan besar karena rahmat yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami bisa menghayati segala yang kecil dalam hidup kami dengan kasih-Mu dan Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah yang berupa benih biji sesawi yang kecil sekali, ya, dan ragi yang bisa mempengaruhi roti dan segala macam. Jadi apa yang sebetulnya mau Yesus katakan? Kerajaan Allah yang meraja itu bermula dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak diperhitungkan manusia, bukan diperhitungkan Tuhan, yang harus berasal dari kerendahan hati, kesederhanaan. Karena dengan begitulah Tuhan berkehendak menyatakan itu kepada kita manusia. Dan kerajaan Allah itu juga berupa apa? Ragi yang menghamiri, yang mempengaruhi orang di sekitar. Seperti ragi tape atau ketan dan seterusnya. Meskipun sedikit tetapi ketika ditaburkan ke seluruh makanan itu, maka makanan itu menjadi tape yang nikmat, lezat, atau ketan yang enak sekali. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika saya mencoba merenungkan teks ini, saya teringat akan siapa? Akan bagaimana Tuhan itu merencanakan keselamatannya lewat Bunda Maria. Sekali lagi, bagaimana Tuhan itu merencanakan keselamatan kelahiran putranya lewat Bunda Maria. Ya. Coba bayangkan, semua kejadian-kejadian keselamatan itu bermula ketika Allah menyatakan secara personal, secara individual, secara pribadi kepada Bunda Maria dan kepada Yosef. Ya. Siapa yang tahu tentang bahwa malaikat datang kepada Maria? Hanya Maria. Siapa yang tahu bahwa malaikat itu menyatakan kepada Yosef? Hanya Yosef. Ya. Nah, ketika mereka kemudian dipertemukan, lalu terjadi sesuatu yang kita tahu sekarang bagaimana kemudian, ya, Maria menceritakan semua pengalaman Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tuhan memakai dan menggunakan itu semua secara pribadi. Dengan 30 tahun tinggal di Nazaret. Itu cerita Maria, cerita Yosef kepada Yesus. Ya, mereka hidup dalam ketersembunyian. Tak seorang pun tahu 30 tahun loh saudara. Jadi jangan dikira sesuatu yang sederhana. Baru setelah kemudian 30 tahun saatnya Maria merasa bahwa Yesus harus tampil ke permukaan. Maka ketika dalam perkawinan di Kana itu kan kita lihat bagaimana Bunda Maria semacam memaksa Yesus untuk tampil, gitu, semacam tanda petik. Ya. Nah disitulah kemudian bergerak terus sampai karya keselamatan Yesus yang kita tahu dilakukan itu. Ya. Itu semua. Kemudian ketika Yesus menderita dan wafat semua. Jadi semua peristiwa keselamatan itu diceritakan oleh keluarga kecil Maria, Yesus dan Yosef ini. Keluarga kecil. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Dan kita kemudian tahu. Keluarga kecil yang tadi kemudian semebar kemana-mana ke seluruh dunia dan segala macam. Sehingga akhirnya Romawi yang tadinya sebagai negara yang besar, kerajaan besar yang menguasai Timur Tengah, menguasai negara-negara di Eropa. Kemudian kita tahu, bayangkan, Anda lihat, Anda mengerti. Sekarang kerajaan itu adalah kerajaan Kristus, kerajaan gereja Katolik. Di pusat dari kerajaan Romawi, di Vatikan. Dari yang kecil saudara sekarang pusatnya menyebar ke seluruh dunia.
Ke Indonesia, kemana saja. Kerajaan Allah, saudaraku. Ya. Hidup kita kalau kita perhatikan juga. Ordo Karmel bermula dari beberapa orang di Gunung Karmel. Tidak banyak. Ya. Kemudian berkembang sampai sekarang ke seluruh dunia. Orang Katolik bermula mungkin di Muntilan, ya, Romo Vanlit, Romo Sanjoyo, korban-korban itu orang-orang. Jadi martir-martir Indonesia itu lalu menyebar ke seluruh Indonesia dengan SPG Vanlitnya, guru-guru. Ya, juga di pusat-pusat kerohanian gereja Katolik di mana-mana. Ya. Dan menarik, saudaraku, tergali segala sesuatu bermula dari yang kecil. Yang lahir dari kerendahan hati, yang lahir dari keinginan ketulusan dipakai Tuhan. Tuhan memakai dengan orang-orang kecil, orang sederhana itu. Kita perhatikan bagaimana Tuhan mempersiapkan Soekarno. Ya. Menjadi cikal bakal negara kita. Orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, digunakan oleh Tuhan. Dan Hatta juga. Sehingga menjadi fondasi dari Indonesia dan Pancasila tersebut. Ya. Jadi saudaraku terkasih, mari saya hanya mengatakan apa, ya. Coba kita lihat diri kita sendiri. Benih itu sudah ditanam dalam hati kita masing-masing. Benih keselamatan itu sudah ditanam dalam diri kita masing-masing, sudah. Ya. Nah, bagaimana benih itu tumbuh dan berkembang? Nah, kita sekarang ini harus memupuknya, harus mendengarkannya, ya. Harus menyadarinya bahwa benih yang roh, yang benih tanam dalam diri kita itu harus menjadi, mempengaruhi, harus menjadi ragi kemanapun kita hidup dan berkembang. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Santa Teresa, kanak-kanak Yesus, tinggal tersembunyi di biara, di Lisieux. Tak seorang pun tahu, bahkan sesama susternya mengatakan apa hebatnya dari Teresia ini. Nggak ada apa-apanya. Ketika Yesus, coba kita perhatikan, ada apa Yesus orang Nazaret? Apa yang dibanggakan dari Nazaret? Nggak ada. Orang melecehkan dia, kota Nazaret. Sekarang kita lihat, segalanya bermula dari yang kecil dan rendah hati, yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Ya, saudara, hidup kita juga, hidup Anda. Ya. Perhatikanlah hal-hal kecil yang baik yang muncul dari pikiran, dari hati kita. Perhatikan itu. Nah, kalau kita yakin dengan hal kecil yang kita jalankan itu dengan sungguh-sungguh, ya, akan membuahkan sesuatu. Ya. Kita yakini, kita jalani, kita kuatkan dalam diri kita. Apa saja. Mulailah dari yang kecil, dan cinta kasih juga mulai dari yang kecil, yang sederhana. Ya. Semoga kita menyadari diri, mendapat rahmat dan kekuatan dari Tuhan, supaya kita mampu dan dimampukan untuk mengenali kehendak Tuhan, mulai dari yang kecil, yang sederhana. Lihatlah keluarga kita, lihatlah diri kita, lihatlah gereja kita. Ya, semua bermula dari yang kecil, yang sederhana, yang tidak diperhitungkan, tetapi harus mulai dengan kerendahan hati. Sekali lagi, kerendahan hati. Ya, semoga Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua, menganugerahkan rahmat yang berlimpah kepada kita, sehingga kita merasakan, mengalami cinta kasih Allah yang melimpah. Di depan kita ini ada danau dengan ribuan ekor ikan nila, ikan emas, ikan mujair, ikan tombro. Ya. Semoga danau kecil ini menjadi sumber kegembiraan, sumber sukacita di daerah Batu ini, dan tempat ini menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita semua. Sekali lagi, semoga Anda dan saya diberkati oleh kasih karunia Allah yang melimpah, dan
Semoga danau ini menjadi danau Genesaret, danau Galilea, di mana Tuhan Yesus hadir dan memberkati semua orang yang ada di tempat ini, dan menjadi pusat kehidupan rohani yang memancar bagi banyak orang. Tuhan memberkati Anda semua, menguatkan kita semua. Sekali lagi, mulailah dari yang kecil. Dan kita jalani dengan konsisten, dengan determination, dan dengan passion, dengan kesabaran. Apapun juga, tidak mulai dari yang besar, tapi dari yang kecil. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.